Halo, ketemu lagi dengan saya Van Latifah dan Master Wendy Mikael. Momennya kali ini adalah momen Lebaran Idul Fitri. Jadi saatnya untuk kita mengucapkan Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman selamat berlebaran semuanya. 1445 Hijriah 2024 Masehi ya teman-teman. Oke Bang, ini kita sekalian aja ya ngomongin tentang lebaran ya Bang Wendy. Tapi tar dulu Bang Wendy gimana lebarannya, seru? Selalu seru, setiap hari adalah hari raya buat saya. Nah, beda kan sama teman-teman semuanya kan ya. Setiap hari adalah hari raya katanya buat Bang Wendy. Nah, sekalian Bang, saya mau tanya tentang makna lebaran, makna hari raya Idul Fitri. Menurut Bang Wendy itu seperti apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lebaran berarti lebih lebar. Lebaran. Lebaran, nah itu berasal dari kata lebaran. Ya bukan badan yang lebih lebar ya, bukan ya. Bukan size-nya, ukuran bukan Iya. lebih lebar. Tapi yang lebih lebar itu ruang hatinya. Nah, ruang hati kita lebarin yang biasanya selama ini sempit pikirannya, hatinya, ruwet, banyak pikiran, overthinking, anxiety, ya, dan segala macam ruwetnya kehidupan sehari-hari, itu kita bikin lebih lebar, lebih luas. Jadinya kan lega, ngejalanin kehidupan jadi lebih tenang, lebih damai. Nah itulah kata-kata lebaran tadi. Harusnya dimaknai dengan seperti itu waktu ya Bang ya. Lebih lebar. Iya, karena sebenarnya ya nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi kalau saya nih kemarin-kemarin sebelum tahu makna lebaran ini yang barusan Bang Wendy bilang, itu tuh kayak bulan Ramadan yang selama 30 hari atau 31 hari atau 29 hari kita jalanin puasa gitu Bang. Iya kayak berlalu begitu aja gitu ya, puasa nahan lapar, nahan haus, katanya menahan hawa nafsu gitu ya. Tapi setelah balik lagi selesai Ramadannya, lebarannya, wah makan gak usah jauh-jauh ya, makan ketupat lebaran dan temen-temennya atau makan kue kering itu nastar, kastengel dan lain-lain tuh udah nafsu lagi gitu Bang. Jadi maknanya itu sendiri esensinya kayak nggak dapet gitu Bang. Gimana Bang? Baik, memang yang kita lakukan ini saya bahasakan sudah menjadi tradisi. Oke. Nah, inilah kalau kita belajar sesuatu, ini kan tentang agama ya. Tapi kita belajar dari turun-temurun, dogma. Ya. Dogma itu ajaran yang kita nggak tahu ini maknanya apa, hakikatnya apa, ya udah jalanin aja sebagai kewajiban. Tapi kita tidak mengerti di balik itu sebenarnya kita dididik buat apa, dilatih setiap hari puasa buat apa. Ada maknanya gitu sebenarnya ya. Itulah makna yang disebut dengan hakikat. Jadi perjalanan kita puasa itu disebut syariat, syarat. Syaratnya kamu puasa, makan sahur jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Baru boleh makan setelah matahari terbenam, itu syariat. Tapi di balik itu semua yang harus kita pahami dan perlu kita pahami, jadi bukan sekedar puasa itu karena warisan keturunan, karena anaknya lahir di keluarga Islam makanya harus puasa Ramadan. Ya, kalau cuma nahan lapar aus mah anak umur 7 tahun juga bisa. Iya. Kelas 1 SD. Ya, siang hari mau makan lapar aus, tapi karena bapak ibunya ngasih duit, ayo kalau kamu 1 bulan full, kamu dikasih duit sekian ratus ribu. Wah, ada anak juga, enggak sayang kalau batal. Ya. Jadi kita nih yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, yang sudah bisa ya mencari ilmu, istilahnya adalah kita harus tahu makna hakikat dari berpuasa itu sendiri dulu apa. Bukan puasanya cuma nahan lapar haus, terus istilahnya menjaga menahan ya hawa nafsu. Nah kata-kata ini pengaruh, menahan. Kamu bayangkan ya, pemirsa bayangkan ada air yang banyak, terus kamu tahan pakai tanggul, tahan kan, menahan kan. Kira-kira kalau nanti dilepas, jebol kayak apa? Meledak, malah makin banyak airnya. Nah makanya kata-katanya bukan menahan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu harus tahu juga. Bukan hanya nafsu makan, bukan. Terlalu dangkal kalau kita memaknai hanya sekedar itu.
Tapi di mana kita sebenarnya sudah enak nih, ada panduannya 30 hari melatih diri dengan cara kita mengendalikan. Ada 4 poinnya, bagian dari hawa nafsu ini. Yang pertama adalah pikiran negatif, perasaan negatif, ego, dan emosi. Jadi sebenarnya kita sadari kalau sehari-hari ini selama ini nih di luar dari Ramadan, kita tuh seringkali dikuasai, dikendalikan ya oleh pikiran, perasaan, ego, dan emosi. Iya. Ya, pikirannya suka jelekan, overthinking, cemas, anxiety. Itu kan berasal dari pikiran. Iya. Maka perasaannya pun pasti nggak enak. Perasaannya ditakut ini, takut itu, takut mati. Padahal belum tentu terjadi. Ya, ego pun begitu. Karena setiap hari kita ya ngasih makan ego, egonya jadi tumbuh. Ego tahu seperti apa ego? Nggak mau kalah. Ya, egonya merasa dirinya lebih, merasa ya entah itu jabatan, entah itu karena hubungan rumah tangga, merasa ego gitu. Nah, itu setiap hari kan dikuasai sama itu. Emosi negatif. Jadi pikiran, perasaan, emosi negatif. Inilah yang perlu kita kendalikan, dan satu lagi si ego. Walhasil kalau kita tahu nih dari puasa Ramadan hari pertama kita mengendalikan 4 itu, bukan hanya hawa makan nafsunya, bukan. Tapi kita mengendalikan itu. Jadi kalau perut lapar kan sebenarnya kalau perut lapar kita jadi malas mikir, Van, harusnya. Dengan perut lapar kamu terus disuruh debat sama orang, males banget, karena itu sebenarnya syariatnya kosongkan perut kita sehingga kita malas buat berdebat sama orang. Nah, jadi ketika kita mengendalikan pikiran, perasaan, emosi negatif kita ini, ya, ego kita kendalikan, maka ketika berbuka puasa itu bukannya nafsunya malah wah ntar mau beli ini nih, takjilnya ini makanan di sini ini, bukan. Itu berarti kita sudah memberi makan lagi si ego. Balas dendam begitu puasa, bukan Kayak ngasih makan hawa nafsu ya. ya kan? Ngasih makan hawa nafsu kita, jangan. Justru ya ketika buka puasa kita sadar bahwa sebenarnya seharian itu bahkan 24 jam kita dilatih dan melatih diri untuk mengendalikan tadi si 4, pikiran, perasaan, emosi negatif, dan ego. Sehari berhasil, 2 hari berhasil, 3 hari berhasil, 4 hari, sampai kita dilatih sampai 30 hari lamanya. Kenapa 30 hari? Tahu nggak? Ini rumus pemirsa. Apapun yang kita mau jadikan kebiasaan diri ya. Karena mengubah kehidupan itu sulit ya. Mengubah nasib itu sulit bagi banyak orang. Mengubah diri juga sulit. Sulit, nggak gampang. Yang gampang? Gampang itu adalah merubah pola. Jadi polanya kita ubah. Kalau pola kita ubah, itu akan jadi habit. Habit itu kan menjadikan kebiasaan. Habit itu kebiasaan ya, akan menjadikan karakter kita. Nah, karakter ini yang mengubah nasib kita. Maka apapun yang kita ulang-ulang, istiqomah bahasanya, 30 hari ini, rumusnya 30 hari itu kan jadi habit, kebiasaan kita baru. Berarti si puasa ini kemarin Ramadan itu adalah kita mengubah pola Kebiasaan kita. selama 30 hari lagi ya. Pasti kalau sudah 30 hari benar-benar ngejalanin maknanya, hakikatnya dari puasa, apapun itu ya, itu akan jadi kebiasaan baru. Kalau mau, ini rumus juga, kalau mau jadi gaya hidup, kalau 30 hari kan kebiasaan, baru kebiasaan tuh. Bisa berubah gak? Bisa, tapi gak enak kalau gak ngejalanin itu sebenarnya. Kalau udah benar-benar dapat nih maknanya. Maka kalau mau jadi gaya hidup, itu rumusnya adalah 90 hari. Konsisten, istiqomah. Jadi kalau kamu teruskan nih 30 hari yang udah kamu jalani tadi ya, bukan menjaga, tapi mengendalikan ego, pikiran, emosi, dan perasaan. Ya, yang negatif-negatif yang jadi positif lah ya. Kamu lanjutkan, tingkatkan. Itulah yang disebut dengan syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Bukan berarti kemenangan yang dulu gue gak makan siang, sekarang gue makan siang, gue jadi bisa makan banyak. Bukan itu. Syawal itu artinya peningkatan. Yang 30 hari sudah menjadi kebiasaan kita mengendalikan ini semua, maka ditingkatkan di bulan Syawal. Tambah lagi 30 hari, tambah lagi 30 hari, untuk menjadikan kita gaya hidup akhirnya menjadi orang yang menang. Menang itu dalam artian kembali kepada fitrahnya kita. Fitrahnya kita apa sih? Bayangkan kamu ketika bayi, mikir gak? Nggak punya pikiran, belum punya pikiran. Merasakan gak? Maksudnya perasaan gak? Baperan gak? Enggak. Emosian gak? Dikit-dikit ngegas, marah, julid? Enggak kan? Pakai ego gak anak bayi? Enggak. Nah, itu yang disebut kita kembali fitrah. Jadi kayak anak bayi lagi gitu. Jadi kayak anak bayi. Lucu gak anak bayi? Lucu. Wah. Samperin kan rezeki, dikasih makan, kasih minum,
Apalagi? Dikasih kasih sayang. Ya kasih sayang, ganti popok, dibersihin, dilayani. Itu kan rezeki yang luar biasa. Maka ketika Syawal ini istilahnya kita kembali fitrah. Karena kita telah berhasil selama 30 hari membersihkan jiwa kita. Jiwa itu suci. Yang gak suci itu yang 4 tadi. Pikiran kita, emosi kita, ego kita, satu lagi perasaan ya. Perasaan bukan rasa yang sesungguhnya. Beda loh, rasa sama perasaan beda. Ya, nanti kita bahas di lain waktu. Tapi yang jelas, semua ini adalah kabut kita, hijab kita, penghalang kita, penutup kita dari si jiwa yang suci. Yang namanya ruh. Kalau mau kembali fitrah, berarti fitrah seperti anak bayi. Kan si ruh ini, si jiwa ini, tadi kan nggak pakai 4 yang itu. Yang negatif-negatif. Nggak gampang ngegas. Malah hidupnya enak gak dilayani. Enak rezeki, mau dilayani sama alam semesta ini. Kembalilah kepada bayi, kembali kepada fitrahnya kita. Maka dalam Islam diajarkan 30 hari berpuasa Ramadan untuk kita kembali kepada bayi. Bukannya malah overthinkingnya makin jadi, anxiety-nya ditanya, bang gimana caranya supaya enggak anxiety bang, saya udah capek takut mati. Lagi itu 30 hari latihan untuk itu sebenarnya. Kalau 30 hari kemarin kamu menang, berhasil ya, Untuk mengendalikan kamu pasti tinggal melanjutkan, tinggal naik tingkat. Syawal itu peningkatan, naik tingkat. Lakukan lagi 2 bulan nih. Maka kamu 90 hari, 3 bulan akan menjadi gaya hidup. Nah kalau udah gaya hidup, ketemu lagi Ramadan tahun depan, kita udah nggak lagi terpatok kepada nahan lapar aus, menjaga hawa nafsu, menahan nafsu, bukan. Itu terlalu dangkal. Ya, jadi saya ucapkan selamat buat kamu yang 30 hari kemarin sudah berhasil kembali ke fitrah, kembali ke jiwa, kembali ke kesucian ruh, di mana kita tidak dikotori sama pikiran negatif, perasaan negatif, ego, dan emosi negatif. Ya, maka disitulah 10 hari terakhir yang ganjil, malam Lailatul Qadar namanya. Itu kita akan dapat. Tapi saya nggak akan bahas di sini, karena itu ilmunya sangat rahasia. Syir. Tapi siapapun yang mendapatkan ini, hakikatnya malam Lailatul Qadar kita bisa dapat. Saya nggak akan bahas di sini ya, nanti lain waktu. Ya, karena itu ilmu khusus, harus ada di ruang khusus, di waktu yang khusus dengan orang yang khusus. Oke, jadi makna lebaran tadi kita membuka hati lebih luas, lebih lebar, supaya hatinya nggak sempit lagi gitu ya. Karena kita bersihkan si hati ini lebih luas, lebih lebar karena kita bersihkan. Selama ini si hati ini terlalu padat, ibarat tuh kayak naik angkot empet-empetan, siapa aja, si pikiran, si perasaan, si ego, si emosi. Nah, ketika puasa Ramadan 30 hari itu kita bersihkan, Van. Jadi pas Syawal itu lebaran kan ruangannya lebih lebar. Karena nggak ditumpuk sama si 4 tadi yang negatif itu. Nah itu teman-teman ternyata ya makna lebaran yang sesungguhnya, bukan cuman ya itu ya menahan hawa nafsu, bukan menahan, ternyata mengendalikan ya. Dan hawa nafsu yang tadi dimaksud sama Bang Wendy itu adalah lebih keempat yang tadi ya, emosi negatif, pikiran negatif, ego, dan perasaan negatif. Ya kamu selama 30 hari sudah menjalankan itu atau belum? Nah kalau belum, nggak ada kata terlambat, mulai aja dari sekarang. Syawal ya, kita mulai dari sekarang dan seterusnya untuk kita mengendalikan 4 yang tadi itu ya Bang Wendy ya. Oke Bang Wendy, jadi closing statement Bang Wendy sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, silakan Bang. Baik. Syawal artinya bulan peningkatan, kita meningkat dari yang sebelumnya. Maka teman-teman, apapun yang kamu sudah dapatkan selama Ramadan kemarin, tingkatkan ya. Kalau kamu bisa lebih sabar, tingkatkan. Kamu sudah bisa mengendalikan emosi, tingkatkan lagi. Pikiran, tingkatkan lagi ya. Ya, jangan kasih makan ego, terus tingkatkan. Lalu ada ucapan minal aidin wal faizin. Sebenarnya ini bukan sebuah bahasa yang umum ya, kalau di negara Arab nggak ada ya. Tapi memang ini ternyata begitu saya cari, ini hebatnya Bung Karno membuat kalimat. Bung Karno kan jago bikin diksi kalimat ya. Jadi ketika Lebaran itu supaya gampang brandingnya minal aidin wal faizin. Lalu orang bilang mohon maaf lahir batin. Bukan itu. Minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Minal aidin wal faizin itu artinya minal aidin itu golongan yang kembali.
Wal faizin itu adalah golongan yang menang. Golongan itu kelompok. Jadi siapa yang kembali, siapa yang menang. Bukan mohon maaf lahir batin. Maka orang-orang yang bisa yang menguasai 4 tadi ya, si pikiran, perasaan, emosi, dan ego itu, dia adalah golongan yang kembali kepada fitrahnya. Fitrah itu sucinya. Kembali ke jiwa, kembali ke ruh, di mana kita tidak dikotori oleh yang negatif-negatif, overthinking, anxiety, dan lain-lain. Itulah golongan yang kembali fitrah. Maka dialah golongan yang menang. Menang apa? Bukan menang dari mana-mana, tapi dia bisa memenangkan hatinya sendiri untuk lebih lega, lebih luas, lebih lebar. Namanya lebar. Maka mulai sekarang hatinya ini jaga terus, jangan sampai kemasukan yang 4 tadi, pikiran, perasaan, ego, dan emosi. Supaya nggak sempit lagi ya. Terus laksanakan seperti itu, dan insya Allah kamu akan mendapatkan ya ini. Ketika seseorang amalan yang udah nyampe, Van, itu pasti akan, oh iya nih begini. Jadi ya saya doakan kamu yang amalannya belum nyampe, segera disampaikan ya, diperjalankan oleh Tuhan, oleh Allah. Yang sudah nyampe, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukurlah dan jangan tinggi hati. Teruslah ya, melebarkan hati isi kita, pikiran kita, dan teruslah menjadi manfaat dimanapun kamu berada ya, menjadi berkah dan rahmat sekitarmu, rahmatan lil alam. Saya ini Mikael, mohon maaf lahir batin. Oke teman-teman, kali ini kita sudahi dulu pertemuannya. Kita akan ketemu lagi di obrolan kita berikutnya yang pastinya selalu seru ya. Saya Fadila Latifah, pamit undur diri, maaf lahir batin, salam.